ketika mau meninggal itu, dia itu selalu bikin keluarga repot, panik. Sampai ketika mau tidur pun harus ada yang menjaga. 3 hari kemudian, itu bapaknya itu meninggal. Ketika meninggal, seperti ada kayak asap itu keluar. Les. Kemudian itu pintu rumah di depan itu padahal ditutup, tapi tiba-tiba pintu rumahnya itu kebuka, lalu kemudian dibanting, ditutup dengan suara jeger. Orang pintar tersebut mengatakan, oh, beliau menjadi tumbal dari musuhnya. Selamat malam, Mbah. Selamat malam. Datang lagi ya ke tempat Mbak ya. Betul, Mbah. Maaf ya, sepertinya tadi nunggu lama ya di luar ya. Gak apa-apa, Mbah. Tadi kan lagi ada tamu, terus kayaknya serius banget. Ya harus dimaklumi ya. Tapi, Mbah, Iya. mohon maaf nih sebelumnya. Mhm. Tadi saya nggak sengaja dengar di depan. Nggak sengaja dengar. Di depan. Nggak sengaja dengar obrolan orang tadi maksudnya. Iya. Terus? Kok kayaknya serius banget gitu. Terus pas keluar juga ketemu saya di depan itu, wajahnya kok kayak lagi sedih banget ya, Mbah. Sebetulnya itu lagi ada apa sih, Mbah, tamu yang tadi itu? Kamu pengen tahu? Iya, Mbah. Itu nggak baik. Ya. Nggak baik. Ya. Itu kan rahasia orang. Dia berani cerita sama Simbah karena dia kan tahu Simbah harus bisa menyimpan rahasia orang lain. Kalau Simbah bercerita ketika ada orang datang bercerita, itu sama juga Simbah mengkhianati orang tadi. Lagian kamu untuk apa sih ingin tahu rahasianya orang? Sekarang saya tanya sama kamu, ya, kamu tahu nggak rahasia kamu diketahui sama orang lain? Tentunya nggak mau, Mbah. Nggak mau toh? Sama. Orang lain pun tidak mau kalau rahasianya dibeber-beberin. Ya. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Simbah punya rahasia, kamu punya rahasia, orang lain pun punya rahasia. Ya. Simbah sudah dipercaya sama orang ketika curhat sama Simbah, ya, berarti kan dia percaya betul sama Simbah bahwa Simbah itu tidak mungkin akan membeberkan rahasianya. Ketika Simbah membeberkan rahasianya, itu sama juga Simbah berkhianat. Ya. Iya, Mbah. Maaf ya, bukannya Simbah nggak mau cerita sama kamu. Iya, Mbah. Kalau kamu mau pengen cerita tentang rahasia orang lain, ada. Ya, tak ceritain. Iya, Mbah. Tapi cerita ini sudah Simbah pamit sama orangnya. Simbah sudah minta izin sama orang yang pernah telepon sama Simbah dan kemudian Simbah datang. Terus Simbah nanya, bagaimana Bu, kalau kejadian yang menimpa keluarga Ibu, saya ungkap di video Simbah untuk pelajaran
buat sesama. Hmm. Dan semua keluarganya mengizinkan. Nah, kalau mau cerita, saya berani cerita, tapi yang sudah diizinkan sama yang bersangkutan. Hmm. Kebetulan ini yang secara langsung kamu, Iya, ya. Yang lain kan lewat video, ya kan. Iya. Nah, memang sudah berencana mau saya angkat di video Simba, ya. Iya, Bang. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf kalau tadi saya lancang, Bang. Nggak apa-apa, itu karena atas ketidaktahuan kamu. Sekarang kan udah tahu toh. Iya. Kalau udah tahu jangan diulang lagi. Kamu ingin tahu urusan orang lain, Baik, Bang. kecuali urusan orang lain yang mendesak, yang sekiranya kamu bisa turun tangan lalu membantunya, beda lagi. Iya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Iya, Ya, tak ceritain ya. baik, Bang. Pada saat itu ya, pada saat itu ada DM dari seseorang. Lalu kemudian beliau minta nomor Simba karena katanya mendesak sekali biar obrolan lebih leluasa. Kamu tahu sendiri kan kalau DM Simba, kamu sendiri kalau DM ke Simba kan lama saya bukanya, ya kan. Iya, Ya. Makanya dia minta nomor Simba, hanya Simba kasih. Di situ akhirnya dia telepon, ya. Dia telepon itu sambil suaranya itu bergetar, seperti ada sesuatu hal yang menekan dalam dirinya. Dan omongan panjang lebar, setelah panjang lebar, akhirnya dia minta dengan sangat Simba itu suruh datang ke rumahnya. Iya, Bang. Rumahnya daerah manapun Simba nggak mau menyebut. Bahkan inisial nama orangnya pun beliau tidak mengizinkan. Inisialnya aja nggak boleh. Iya, Bang. Ya. Jadi setelah dia telepon menyuruh memohon Simbah datang, akhirnya kan Simbah datang juga ke tempatnya. Lumayan jauh memang ya. Di situ semua keluarganya sepertinya dalam keadaan tertekan. Tertekan, Mbak? Betul. Anak, istrinya itu pada tertekan. Lalu kemudian Simbah nanya lagi, gimana kejadiannya? Kok sampai seperti itu bapak kamu meninggalnya? Akhirnya dia cerita dari awal lagi. Dia itu bercerita 3 hari sebelum bapaknya meninggal. Itu kelakuannya itu aneh sekali. Dia itu enggak boleh ada suara yang kenceng. Pernah ada tamu ketok-ketok pintu aja, dia marah-marah. Bapaknya itu. Ketika mau minta makan, kan makan kan diambilin dulu, lauknya disediain. Itu kelamaan sedikit dia langsung diambil piringnya, dilempar. Jadi ketika mau meninggal itu, dia itu selalu bikin keluarga repot, panik. Sampai ketika mau tidur pun harus ada yang menjaga. Karena apa? Dia itu lumpuh, sudah lumpuh. Ya.
tapi selalu ingin keluar dan keluar. Makanya selalu dijaga. Nah, singkat cerita, 3 hari kemudian, itu bapaknya itu meninggal. Sebelum meninggal, itu kan ditungguin sama keluarganya, kakaknya, terus intinya keluarganya pada nungguin ya. Itu ketika meninggal, seperti ada kayak asap itu keluar. Les. Kemudian, itu pintu rumah di depan itu padahal ditutup. Tapi tiba-tiba pintu rumahnya itu kebuka, lalu kemudian dibanting, ditutup. Dengan suara jeger. Semuanya kan tentu kaget. Masih panik menghadapi orang tuanya, ya. Terus anaknya kan yang cerita itu kan anaknya itu, ya. Ditambah kejadian-kejadian yang setelah meninggal juga seperti itu. Lalu kemudian pada akhirnya, singkat cerita, bapaknya itu dikebumikan, dikubur. Tapi setelah dikubur pun, itu selalu masih ada suara-suara yang seperti saat bapaknya itu masih hidup. Piring dibanting, terus di dapur itu sering sekali ada suara-suara blumbrang. Sering sekali. Bahkan suara-suara tangisan, suara bapaknya ketika masih hidup, itu kan sering menangis. Itu suaranya itu masih terdengar di dapur, nangis. Semuanya kan panik. Nah, akhirnya rembuk keluarga, ada salah satu seseorang yang datang ke tempat orang pintar. Ketika datang ke tempat orang pintar, lalu kemudian orang pintar tersebut mengatakan, oh, ini beliau menjadi tumbal dari musuhnya. Biasanya itu kan, setahu saya nih Mbah, Ya, kalau ditumbalkan itu, yang menumbalkan itu harusnya satu darah. Seperti orang tua nih Mbah, ingin menjadi kaya atau memiliki harta yang banyak, Mbah, itu sampai menumbalkan anaknya sendiri. Nah, berarti kan di situ itu ada hubungan darah. Lalu kok ini saingannya itu kan berarti nggak ada hubungan darah ya Mbak? Kok bisa untuk menumbalkan bapaknya ini Mbak? Ya, itu kan karena kamu tidak tahu tentang hal-hal yang seperti itu ya. Iya. Sebenarnya ditumbalkan pun kan orang lain bisa, ya. Seperti itu. Karena ada berbagai macam cara ya. Ada yang khusus anaknya atau istrinya atau keluarganya, ada juga orang lain, ya. Tapi ini kan ceritanya orang pintar tadi, bukan cerita dari Simba, ya. Terus kan begini, setelah itu si anaknya tadi kan tanya, siapa yang menumbalkan? Nanya sama orang pintar tadi, ya. Mohon maaf Pak, siapa yang menumbalkan orang tua saya? Yang menumbalkan orang tua kamu, yaitu musuhnya, yang mana musuhnya itu sama-sama punya sawah bersebelahan. Jadi waktu itu punya permasalahannya itu di air. Itu
Itu kan cerita orang yang didatangi itu kan bukan versi Simba. Ya, Iya. ketika itu kan orang tua orang pintar tadi ditanya, siapa Pak yang menumbalkan? Tolong, namanya siapa? Disebut inisial dan sebelah mana rumahnya. Ya. Akhirnya dengan berbagai cara orang tersebut kan akhirnya minta tolong, Pak, tolong bagaimana sempurnakan orang tua saya. Nah, di situ akhirnya singkat cerita anaknya tadi kan pulang. Setelah pulang, suara-suara tadi masih juga ada. Sudah ditanganin nih. Lalu kemudian berembuk lagi. Ada salah satu keluarga yang tidak suka dengan penyampaian orang pintar tadi. Yaitu dari kakaknya yang meninggal. Ya, berarti kakaknya, bapaknya yang anaknya yang telepon saya tadi ya. Ini kok sepertinya kok kita itu diadu domba. Belum tentu ini sebagai tumbal. Mbok jangan percaya sama hal yang seperti itu. Kita itu kan mau mencari penyelesaian, bagaimana orang tua saya, bagaimana biar tidak terjadi yang sekarang kita alami. Ini kok menjadi fitnah. Akhirnya kan kamu juga kan merujuk pada seseorang. Nah, setelah itu kebetulan anaknya tadi itu nonton video Simba. Makanya Simba di DM, kemudian ditelepon untuk datang. Nah, saat Simba datang, sih memang Simba nggak menyalahkan orang pintar tadi, ya. Ya, bukan berarti Simba yang lebih tinggi ilmunya. Semua manusia punya kekurangan masing-masing. Ya. Yang jelas Simba pun sebagai orang tua tetap punya kesalahan atau kekeliruan ketika menyampaikan pada orang yang minta pendapat. Begitupun tadi orang yang didatangi oleh ibu-ibu yang datang ke saya tadi. Ya, bukan berarti dia sengaja, tapi mungkin kelepasan. Datang itu mau minta penyelesaian masalah, sebelum masalah selesai sudah ditimpa dengan masalah berikutnya, yaitu dendam. Kan pada akhirnya kan dendam pada orang yang belum tentu melakukan hal yang seperti itu toh. Iya. Nah, waktu Simba datang, ya seperti biasa Simba diam. Setelah diam, saya tanya ke anak-anaknya dan istrinya. Ini mohon maaf ya Bu, ada enggak waris yang belum sempurna? Terus ibunya nanya, waris apa? Ya barangkali ini ada masalah tentang pembagian waris dari bapaknya ini. Mohon maaf, bukan berarti saya itu mengatakan suami ibu bapaknya jenengan niku melakukan kesalahan atau nakal, itu bukan. Simba hanya sekedar tanya, ada enggak? Kalau ada, tolong disempurnakan, jangan menjadi permasalahan keluarga yang pada akhirnya inilah kejadiannya. Akhirnya semua terperanjat di situ.
Jadi ternyata masih ada sengketa tanah bapaknya itu dengan pamannya. Jadi masih ada persengketaan tanah yang mana sertifikat itu dikuasai oleh beliau yang meninggal. Itu cerita dari ibunya. Ibunya tadinya tidak tahu menahu. Setelah itu akhirnya dicek. Kemungkinan ini Mbah, kemungkinan masalahnya kan pernah memang suami saya itu pernah ribut sama paman. Ya coba Bu ya diselesaikan agar tenang hidupnya. Gitu Mbah. Lalu kok efeknya nih Mbah, kok sampai seperti itu ya? Ketika beberapa hari sebelum meninggal itu kok bisa sampai berefek, itu bagaimana Mbah? Nah itu tadi ya, sebenarnya kalau sepengetahuan Mbah ya, orang meninggal itu 40 hari aja kan sudah ada tanda-tanda keanehan, apalagi orang tersebut istilahnya apa ya, punya sesuatu hal yang dipendam ya. Jadi begini, saat itu dia itu kenapa 3 hari sebelumnya itu kelabakan? Karena jiwanya itu meronta-ronta, seakan-akan dia itu tahu bahwa usianya itu sudah hampir tiba, kematiannya itu sudah hampir saat kematiannya. Lalu kemudian dia itu masih ada keraguan. Ini nanti sertifikat dan waris tanah itu bagaimana? Nanti anak saya akan dituntut seperti apa? Karena saya sudah tidak ada, bagaimana? Akhirnya dia itu kelabakan. Ya, kelabakan. Sebelum meninggal kelabakan. Ingin bagaimana mempertahankan tanah yang dikuasainya. Nah, maka setelah dia meninggal pun, pada akhirnya masih ada kemelekatan. Makanya kejadiannya pun sama seperti ketika dia masih hidup. Masih ngamuk, masih suara tangisan juga sering terdengar. Bahkan siang-siang pun ya ada orang yang melihat bahwa bapak yang meninggal tadi itu ada di sawah. Siang pernah ada orang yang melihat. Nah, berarti kan seakan-akan orang tersebut khawatir bahwa tanah yang dikuasainya itu menjadi perebutan lalu dikuasai oleh pamannya. Jadi dia itu kelempangan itu seperti itu. Begitu Mbah. Ya. Jadi ini pesan Simbah sama kamu ya, sebelum kamu curhat sama Simbah tentang masalah kamu ya. Ini Simbah mau pesan sama kamu. Hal-hal yang seperti yang Simbah ceritakan tadi jangan sampai terjadi pada diri kamu. Baik. Ya. Jangan pula terjadi sama ketika nanti kamu punya istri seumpama ya. Harus kamu nasihati, jangan pernah memiliki hak yang mana hak tersebut punya orang lain. Itu namanya serakah. Ya, nggak boleh ya. Ya sudah, gitu aja ya. Nah, kamu mau curhat apa? Ya mungkin nanti aja ya. Di kamar ya. Terima kasih nih Mbah. Ini juga ada orang masih nunggu itu, kasihan ya. Ya, saya mau terima kasih sih Mbah, sebelumnya udah diceritain, terus udah diingetin juga nih Mbah. Ya, kedepannya nih bisa jadi pelajaran buat saya, jadinya biar nggak melakukan hal seperti itu Bang. Yang pertama tadi apa? Jangan pernah nguping. Iya. Ketika ada orang berbicara yang serius, jangan pernah nguping. Ya. Nanti timbulnya kamu wah kan begitu ya, bisa mengotori diri kamu. Ya. Yang kedua
yang tadi. Dan ya mudah-mudahan kamu bisa tidak seperti itu ya. Baik, Mbak. Ya udah ya. Terima kasih, Mbak. Ya sama-sama.